lagi shalom. Lambaikan tangannya, katakan Tuhan baik. Sama-sama. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah lagi bagi Allah. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat kesempatan di mana Tuhan izinkan kami ada di tempat ini. Terima kasih buat Pak Ketua yang hari ini hadir. Kiranya kita tambah semangat, tambah dibaharui, karena beliau akan menjadi pendukung buat kita, terutama di dalam kerohanian kita bersama. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya lihat saudara memuji nama Tuhan, berbeda dengan sehari waktu kemarin malam. Hari ini sepertinya sudah berbeda. Anda tahu? Karena Anda sudah melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Siapapun yang telah melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, percaya Tuhan tidak akan pernah menyanyiakan. Satu domba hilang dicari, dirham yang hilang dicari. Dan saudara teramat penting di hadapan Tuhan. Bilang sama kiri kanan, kamu penting banget bagi Tuhan. Kamu penting banget bagi Allah. Nah, hari ini jangan kita lupa bahwa amanat agung Tuhan masih berlaku dalam diri kita. Amanat agung Tuhan tidak boleh kita abaikan. Amanat agung Tuhan harus menjadi satu moto saat Anda menjadi orang percaya. Apa yang harus kita lakukan ketika saya sudah menjadi percaya? Kita bukan duduk-duduk tenang-tenang tunggu Kristus datang kali yang kedua. No. Jangan berpikir ketika kita beroleh keselamatan, kita boleh duduk-duduk diam jadi jemaat saja. Cari-cari kesalahan pendeta kalau ada pendeta salah. Cari-cari tunggu khotbah-khotbah yang salah. Dan itu pun salah. Cara yang terbaik waktu kita sudah memperoleh keselamatan adalah beritakan Injil. Efesus pasal 1 ayat ke-22-23 berbicara apa? Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tahukah kita ketika Yesus naik ke surga, siapa yang menggantikan tugas Yesus? Orang pikir adalah yang menggantikan Yesus adalah Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Memang betul, Roh Kudus bukan yang mengerjakan, tapi saudara dan saya, kita yang mengerjakan tugas Yesus. Kasih tahu kiri kanan, kita yang kerjakan tugas Yesus. Roh Kudus justru memimpin saudara. Roh Kudus bersama dengan saudara yang mengerjakan kita. Atas pimpinan Roh Kudus, kita yang tidak kuat menjadi kuat. Kita yang lemah menjadi kuat. Kita yang tidak khawatir menjadi tidak khawatir. Itu cara Tuhan. Jadi ketika kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil, itu harga mati. Jangan pernah tolak. Orang seringkali bingung. Setelah ke gereja saya mau bikin apa? Setelah bertahun-tahun ke gereja saya mau bikin apa? Tapi kalau saudara tahu pesan Tuhan, Dia tetap inginkan kita memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jangan cuma tunggu-tunggu Yesus. Kita sudah dipulihkan, kita sudah menerima kuasanya, kita sudah menerima amanatnya. Sayang kalau amanat itu diabaikan pada saat saudara sudah menerimanya. Mari kita lakukan. Bilang sama-sama kiri kanan, ayo kita lakukan amanatnya. Mari kita buka Roma 10 ayat 14 sampai 15. Kita baca keras suara kita sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katakan amin. Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa evangelium, yang membawa Injil Kristus, Injil yang menjadi kekuatan Allah, Injil yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sembunyikan, Injil yang kita dapatkan bukan hanya kita kantongi buat diri kita sendiri, Injil yang kita dapatkan bukan kita pegang seperti deposito kita yang akan banyak. No.
harus kita beritakan. Siapa petugas? Saudara. Bukankah tadi dikatakan Efesus 1 ayat 22-23 kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan kasih buat saudara. Tuhan izinkan saudara yang lakukan. Kalau saudara hanya tunggu pendeta yang melakukan, terlalu lama untuk buat orang menjadi percaya. Tapi kalau satu orang di sini bertugas memberitakan Injil tentang Yesus, siapa Yesus yang telah mati bagi saudara, percaya mereka akan banyak yang diselamatkan. Ketakutan kita adalah kita gak punya kemampuan, kita gak punya skill. Berapa banyak Petrus tidak memikirkan skill pada waktu dia mengerjakannya. Yohanes tidak mengerjakan dengan skill yang mereka miliki, tapi semua karena keeratan keintiman dengan Tuhan, membawa setiap perkataan dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi yang saya katakan, yang tidak mampu menjadi mampu, yang gak kuat menjadi kuat, yang gak bisa jadi bisa, karena Roh Kudus yang bersama dengan saudara. Sadar tidak sadar, Roh Kudus perannya seringkali kita kerdilkan. Roh Kudus pekerjaannya seringkali kita sampingkan. Kita merasa, aku bisa, aku mampu. Semua pekerjaan justru Roh Kudus yang telah dikaruniakan Tuhan menjadi penolong, menjadi pembimbing, menjadi penghibur. Di saat inilah Roh Kudus harus kita perankan dalam hidup saudara. Setiap orang yang punya Roh Kudus, dia selalu punya antusias untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Petrus waktu belum mendapatkan Roh Kudus, Petrus waktu belum dilawat Roh Kudus, dia menjadi Petrus yang pengecut, Petrus yang takut. Tapi saudara lihat, pada waktu Tuhan menyatakan rohnya kepada Petrus, Petrus menjadi pemberani. 3.000 orang bertobat, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang impossible, satu yang mungkin gak mustahil, tapi itulah pekerjaan Tuhan. Mari dikatakan, kalau bukan kita, siapa lagi? Mereka gak bisa. Kalau mereka harus mendengar tentang Yesus, itu lewat kita. Pulang kita harus tahu ini peran kita untuk banyak orang percaya sama Tuhan. Kupang akan dilawat Tuhan. Kota Kupang akan dilawat oleh Allah kita. Umat-umat yang menjadi pemenang, yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Buat apa orang lain kita pikirkan? Keselamatan itu memang bukan goncengan, tapi keselamatan itu harus diberitakan. Hati-hati. Kalau Tuhan tanya kepada kita, apa yang kita sudah buat di dalam dunia ini? Kalau Tuhan tanya sama kita, apa yang kau sudah lakukan bagiku? Bukan kekayaan yang kita tumpuk, bukan harta benda yang kita tumpuk, kemewahan yang kita punyai, motor atau mobil yang kita punyai, bukan itu. Berapa jiwa yang sudah bisa dimenangkan, berapa jiwa yang sudah menerima Yesus secara pribadi, itu peran kita. Bukankah Tuhan katakan, kalau Roh Kudus sudah atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bahwa Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apa tujuan dari penginjilan? Penginjilan adalah sebuah berita tentang kasih Allah, tentang dosa manusia, tentang kematian. Penginjilan adalah berita tentang pengampunan dosa dari dosa dari Allah. Penginjilan menuntut suatu tanggapan menerima Injil dengan iman. Saudara-saudara, ini tugas dari kita semuanya. Ini gak bisa kita alihkan kepada siapapun. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Mungkin saudara bingung bagaimana caranya Pak Pendeta untuk saya bisa menginjil. Saya ini gak mampu bicara, saya ini gak pandai bicara. Penginjilan bisa lewat kehidupan kita. Lagi-lagi saya kemarin sampaikan, 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Saudaralah akan menjadi video berjalan Tuhan. Orang-orang lain akan melihat kehidupanmu. Sayang sekali kalau mereka nggak jadi percaya karena kehidupan kamu tidak pernah menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sayang sekali kehidupan kita justru membuat orang menolak Yesus. Kemarin saya sempat ceritakan bagaimana Mahatma Gandhi kecewa kepada orang Kristen. Karena apa? Pada waktu dia mau beribadah kepada Tuhan, dia mencoba diri untuk mengenal kepada Tuhan, tapi ditolak karena berbeda warna kulit. Dikasih tahu gereja ini hanya untuk orang kulit putih. Dia kecewa, pulang dengan kekecewaan.
Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Tapi saya kecewa dengan orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari tunjukkan kita menjadi potret Kristus dalam kehidupan orang banyak. Kita menjadi gambar Kristus dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita mau menjadi pengikut Kristus cuma hanya lip sync di mulut saja. Mulut kita pandai sekali bilang Tuhan Yesus baik. Ada nggak praktek yang bisa kita lakukan? Ada nggak kehidupan yang bisa ditulari bagi banyak orang? Saudara-saudara, maka penginjilan bukan hanya bicara saja. Billy Graham, ada seorang pengkhotbah yang besar sekali. Dia cuma bilang katakan, satu hal yang salah jadi orang Kristen adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Satu hal yang salah dalam kehidupan kita adalah tidak memberitakan tentang Kristus. Saya ingat dalam kitab Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Bukan orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang telah mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku yang telah mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang apa? Nyala engkau segala pembuat kejahatan. Jadi yang diterima Tuhan adalah yang melakukan kehendak Bapa. Mari kita koreksi. Sadar tidak sadar kita telah mengecewakan Tuhan sebagai Sang Pencipta karena tidak melaksanakan perintah dengan baik. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya pembantu di rumah tangga, kalau saudara punya penolong di rumah saudara, atau saudara punya pegawai di rumah saudara, di pekerjaan saudara, lalu dia tidak mengerjakan dengan baik, apakah kita menerima begitu saja? Lalu saudara akan bilang, mungkin namanya kita panggil Tommy, Tommy sini Tommy, karena kamu kerja tidak baik, besok bulan depan aku naikkan kamu gaji. Gak mungkin. Bosnya tidak akan pernah mau melakukan hal sedemikian. Karena apa? Dia melihat Tuhan janjikan mahkota kehidupan bukan dikasih nanti pada waktu kita sudah mati. Tuhan janjikan mahkota kehidupan selagi kita ada di dalam dunia. Mahkota kehidupan disediakan Tuhan untuk bagi orang-orang yang mau memberitakan Injil. Jangan anggap enteng. Hidup ini bukan menjalankan roda ekonomi saja, tapi ingat ada Tuhan dalam kehidupan kita yang bertanggung jawab. Decision Tuhan dalam hidupmu itu harus kau bereskan, supaya kita memang benar-benar menjadi orang-orang yang militan. Lihat tokoh-tokoh, kenapa 12 menit Tuhan mati? Kematian 12 menit Tuhan bukan dengan keadaan yang layak. Biadab sekali. Dipenggal kepala, disalib terbalik, dibakar hidup-hidup, digoreng, ditusuk. So bisa bayangkan penderitaan mereka. Apakah balas kita cuma duduk saja tunggu gereja, ibadah saja? Hari ini ketika kita mau belajar untuk menghargai, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kita tidak boleh lepaskan memberitakan Injil. Sampaikan Kristus kepada siapa yang belum mengenalnya. Sampaikan Kristus. Mungkin banyak orang-orang Kristen yang belum mendalam tentang Tuhan. Ini kesempatan kita. Ini waktu kita. Keselamatan bukan untuk disembunyikan. Keselamatan bukan untuk dikantongi buat diri kita sendiri, tapi perlu kita share, kita bagikan. Katakan amin. Kenapa Tuhan suruh kita untuk memberitakan kabar baik? Kabar baik itu adalah perintah. Sama-sama bilang perintah. Kita tidak boleh menolak apa yang Tuhan suruh buat saudara. Jangan kita pernah menolak apa yang Tuhan suruh dalam diri kita. Hidup ini kita adalah bagian Tuhan. Ingat, kita manusia yang berdosa. Kita sudah tidak bernilai. Justru kita bernilai karena Tuhan tebus kita dari dosa-dosa kita. Dulu kita ini sampah. Kita telah mengalami daur ulang. Dan dosa kita telah dibayar dengan darah yang sangat mahal di atas kayu salib. Pasti kita tidak akan pernah sia-siakan yang namanya perintah. Saudara tahu bagaimana pada waktu seorang panglima datang kepada Yesus yang ingin disembuhkan anaknya. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia bilang apa? Tuhan gak usah datang ke rumah kami. Justru saya merasa malu. Saya akan datang kepada Engkau Tuhan. Pegawainya sedang mengalami kematian, kesakitan. Tuhan justru bikin pemulihan saudara. Karena perintah. Satu perintah yang bagi Tuhan itu begitu berarti buat kehidupan kita. Jangan kita abaikan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kehidupan kita.
Yang kedua adalah tugas. Pemberitaan Injil adalah tugas. Lihat 12 murid Tuhan. Karena khususnya Tuhan berikan mereka untuk menjangkau jiwa kemana-mana saja. Salah satu murid Tuhan yang berhasil, yaitu Thomas. Thomas adalah seorang murid Tuhan yang sampai pergi ke Asia, yaitu tepatnya di kota India. Di kota India, Thomas membangun sebuah gereja yang bernama Mar Thoma. Gereja Mar Thoma adalah gereja pertama yang dibangun oleh Rasul Tuhan yang bernama Thomas. Karena dia menjalankan tugas. Apa tugas kita dalam gereja? Bukan sekedar hanya melayani pelayan dalam gereja. Kita harus mengerti pelayan gereja dengan pelayan Tuhan. Sehingga kita mengerti, oh Tuhan, kadang-kadang saya di gereja terlalu sibuk sampai lupa melayani Engkau. Jangan pernah kita lupakan untuk kita bisa melayani Tuhan. Sekedar hanya menjadi satu masukan buat saudara. Ingat, kita adalah seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan bagi banyak orang. Jangan sampai orang-orang itu menjadi hilang keselamatannya karena tidak pernah mendengar berita itu. Kitalah orangnya. Yang ketiga, kita adalah rancangan Allah. Ingat, dengar baik bahwa memberitakan Injil itu adalah rancangan Allah. Dari mulai Abraham terpilih, Abraham berangkat, dia juga menjadi orang yang dipercayakan Allah untuk melengkapi rancangan Allah. Yusuf hadir untuk melengkapi rancangan Allah. Yakub lahir pada saat itu untuk melengkapi rancangan Allah. Ishak dan semua Musa, tokoh-tokoh Alkitab, Daniel adalah tokoh-tokoh yang melengkapi rancangan Allah. Termasuk kita yang ada hari ini. Bilang sama kiri kanan, kamu melengkapi rancangan Allah. Setiap orang harus mengerti bahwa dia membawa rancangan Allah dalam hidupnya. Jadi dia tidak akan pernah memilih lagi, oh Tuhan terima kasih saya sudah bawa dalam rancangan Allah. Yang keempat, kita bicara tentang anugerah. Tuhan berikan grace buat saudara, anugerah. Tidak semua orang punya waktu untuk bisa memberitakan Injil, yes. Tapi ketika kita dengar hari ini, Tuhan, tahun 2022 tersisa 5 bulan lagi. Paling tidak dalam hidup saya ada 1 jiwa 1 tahun yang bisa saya menangkan datang buat Tuhan. Amin. Ada 1 jiwa yang bisa dimenangkan untuk bertobat. Hidup yang sudah jauh daripada Tuhan, hidup yang sudah belok daripada Tuhan, saya akan selamatkan mereka, bawa dia untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan mencatatnya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah lupa mencatat saudara siapapun yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kalau saudara punya kesempatan, itu adalah suatu anugerah yang besar. Dikatakan lagi, kalau kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, kita mendapatkan kehormatan dari Allah. Maka kalau saudara jangan pernah takut. Kehormatan diberikan bagi orang-orang yang bekerja, bukan orang yang cuma diam-diam saja. Bilang kiri kanan, bukan yang diam-diam saja. Banyak orang berpikir, diam-diam saja itu tugas pendeta yang kerjakan, itu tugas gembala yang kerjakan, itu tugas pelayan Tuhan yang mengerjakan. Kita, saudara. Tadi saya sudah garis bawahi, siapa yang menggantikan Yesus? Saudara dan saya. Bukan hanya pendeta. Terlalu lama kalau kita hanya menunggu pendeta menjangkau jiwa-jiwa. Harus kita pikirkan, ini PR yang tidak boleh kita lupakan sebagai orang percaya. Bagaimana pendelegasian itu dilaksanakan, saudara? Gembala pasti mengajarkan bagaimana kita terus menangkan jiwa. Bukan bicara tentang berkat. Mengasihi. Tapi kalau kita harus lebih mengasihi adalah kita berani untuk memberitakan Injil. Ini peran kita. Ini PR kita. Kita gak boleh berhenti. Sama-sama bilang, kita gak boleh berhenti. Kita harus tetap bergerak terus. Bagaimana Roh Kudus tetap bekerja. Bayangkan hukuman akan menimpa kita kalau kita tidak menjadi taat di hadapan Tuhan. Berjalan, saudara. Seorang bernama Yakub Tomatala katakan, kalau kita memberitakan Injil, itu adalah sebuah tanggung jawab. Dia bilang, kalau memberitakan Injil sebagai orang Kristen itu tanggung jawab. Saudara gak akan pernah mau hidup ini tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Tanggung jawab dari apa yang Tuhan suruh buat saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saya pun tidak akan pernah ada. Tadi malam saya sudah ceritakan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya. Tuhan telah membawa kehidupan saya.
Saya yakin anak-anak muda hari ini, dulu saya sama seperti Anda duduk-duduk, tidak berpikir bagaimana untuk bisa memberitakan Injil. Tapi satu saat saya bilang, apakah ini balasan kita? Ketika Tuhan sudah berkorban buat kehidupan kita, Dia sudah mengasihi kita. Siapa yang melakukan pekerjaan Tuhan, hidupnya akan dijagai, hidupnya terpelihara. Tuhan tidak akan pernah sia-siakan dalam kondisi apapun. Ketika engkau sudah menyerahkan dirimu, mari belajar tanggung jawab. Bahkan Billy Graham katakan, kalau kita memberitakan Injil itu adalah sebuah usahanya orang Kristen. Usahanya orang percaya adalah memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Mulai kita sadar, oh Tuhan, pasti memberitakan Injil ini bukan hanya saya seorang saja, tapi saya didukung. Saya percaya ini bukan hanya nanti 2 kali ibadah, bisa 4 kali ibadah di gereja-gereja saudara juga. Ketika saudara sudah tidak bisa menampung banyak kesempatan yang saudara sudah usahakan, saudara menjadi penginjil-penginjil muda, penginjil-penginjil cilik yang memenangkan jiwa lebih banyak lagi. Malaikat-malaikat surga bilang apa? 1 jiwa diselamatkan bersorak-sorak ribuan malaikat. Dan kita jangan pernah ini sampai diambil. Kemarin saya ceritakan, waktu saya berada di Malaysia minggu lalu, saudara-saudara saksi Yehova, aliran yang mungkin saat ini sudah diterima di Indonesia, tetapi betapa gencarnya dia memberitakan Injil. Pada waktu dia ada di pinggir jalan, dia kasih traktat panas. Ada encinci 2, ada angkongko 2. Dia pakai topi. Dia pakai kesempatan. Setiap yang lewat dikasih brosur untuk ibadah. Wah, zaman sekarang ini sudah mulai berkurang. Cara kita yang namanya gampang. Kadang-kadang media sosial ada di tangan kita. Media sosial ini gampang ada di tangan kita. Tapi kita lebih gampang untuk bikin TikTok daripada kita melayani Tuhan. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Lebih gampang kita main TikTok daripada kita memberitakan Injil lewat TikTok, saudara. Tapi hari ini saya percaya pulang sudah akan bikin TikTok keselamatan, TikTok penginjilan, TikTok ayat firman Tuhan. Banyak ayat-ayat yang bisa kita share untuk jadikan berkat. Apalagi kalau sudah punya follower yang lebih banyak, kesempatan orang lain untuk bertobat itu lebih gampang. Kadang-kadang medianya sudah ada di tangan kita, tapi kita nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena mata kita belum terbuka. Malam ini kita sudah buka mata, bahwa tanggung jawab dan usaha ini akan kita gunakan dan jangkau jiwa-jiwa di bawah ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda dengar baik. Saudara jangan pernah buang kesempatan. Di zaman era digital yang canggih ini, kita bisa gunakan penginjilan dengan berbagai cara. Saudara jangan tertutup mata saudara. Bisa bilang, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak bisa. Orang punya TikTok itu kalau sudah menginjil, orang nggak suka kalau enak. Kemarin saya sempat melihat bagaimana mereka menyanyikan TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita malah ketawa-ketawa. Padahal disitulah kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Disitulah kesempatan nama Tuhan dimuliakan. Lanjutkan kita sebagai orang-orang Kristen bisa membuktikan. Bikin viral penyelamatan Tuhan di Kupang lewat TikTok. Sampai di Jakarta orang akan kaget. TikTok ternyata membuat Kupang diurapi Tuhan. Yang amin cuma Bapak Gembala. Dan Bapak Gembala gak bisa main TikTok lagi. Kasihan deh lo. Ayah anak muda yang jago dalam pemberitaan Injil, lakukan ini. Kesempatan. Bilang sama-sama, ini kesempatan. Ini kesempatan. Engkau bisa bikin ayat firman Tuhan dengan berbagai cara untuk orang lain mendengar. Saya percaya saudara akan bertambah follower kalau saudara jadi viral. Ya jadi viral kemana-mana tentang pemberitaan Injil. Saya percaya dimulai dari Kupang. Belum ada pemberitaan Injil lewat TikTok yang viral, saudara. Kan orang lucu ngeliat saudara imut-imut gitu ya, dan saudara memberitakan Injil. Wah, orang bilang lagu-lagu yang dari timur itu sangat terkenal kalau di Jakarta, saudara.
Lagu-lagunya itu sangat terkenal dan mereka senang orang melihat itu gambar ataupun Instagram yang bergerak ataupun Instagram real story. Saudara, itu sangat disukai oleh banyak orang. Inilah kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Kesempatannya banyak, cuma jawabannya mau apa enggak. Bilang sama kiri kanan, iya ya. Iya ya, bilang sama-sama, iya ya. Iya ya. Mau apa tidak? Coba kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai. Saya percaya dengan berbagai cara sudah kita lakukan, dengan berbagai cara sudah kita kerjakan. Mari sama-sama, pemberitaan Injil ini adalah bagian untuk kita lakukan. Saya percaya malam ini setelah kita firman, kita akan kasih pengutusan untuk kalian, supaya kalian bisa diutus kemana saja, memberitakan Injil di mana saja, dengan berbagai cara. Gembala saudara hari ini, Pak Sojeri, hobi banget dia main Facebook. Ternyata disitulah ada cara Tuhan. Siapapun teman dia jauh di sana, termasuk saya di Jakarta, sering nonton saudara. Jadi sebenarnya saya sudah kenal saudara sejak dulu, bukan sekarang. Ternyata dunia media sosial itu mendekatkan kita, yang jauh jadi dekat. Tapi jangan buat yang dekat jadi jauh. Amin. Bilang kiri kanan, jangan kau buat dekat jadi jauh. Yang ketawa ngerasa. Kasih Allah sebagai penggerak dari penginjilan. Maka kalau saudara memiliki kasih Allah, maka penginjilan tidak perlu dipaksa-paksa. Kalau kasih Allah ada dalam diri kita, penginjilan tidak perlu lagi disuruh-suruh atau diseret-seret. Kita akan lakukan sendiri. Sepertinya memang ini adalah bagian panggilan untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan saya tidak akan pernah mau menyia-nyiakan waktu di kesempatan yang Tuhan sudah beri buat saya. Banyak orang lain, banyak. Watchman Nee, salah satu tokoh. Bagaimana kehidupan Watchman Nee? Dia berjuang sampai akhir kehidupan dia. 3.000 sampai 4.000 gereja dibangun atas dasar kehidupan penginjilan yang dilakukan oleh Watchman Nee. Watchman Nee melakukan semuanya, sekalipun dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Dia berangkat dari Cina menuju ke Inggris. Dia sakit-sakitan dan dia pulang, harus dideportasi. Waktu dia berada di Cina hanya beberapa bulan, dia sempat menikah. Negara tahu bahwa dia telah menyebarkan agama Kristen secara frontal. Namanya sangat dikenal banyak orang. Akhirnya pemerintahan Cina menangkap dia. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia punya istri, sedang hamil 6 bulan. Di dalam penjara dia mendengar juga istrinya meninggal. Di dalam penjara dia mendengar juga anaknya dalam kandungan juga meninggal. Apakah dia perlu kecewa? Secara manusia dia kecewa. Begitu kita pikir, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Why? Kenapa? Tapi tidak terjadi dalam kehidupan Watchman Nee. Karena ada kasih Allah. Dia tidak merasa rugi. Memang Watchman Nee akhirnya mati juga di dalam penjara sampai dia menanggung hukuman yang diperintahkan oleh pemerintah Cina pada saat itu. Tapi karyanya diingat sepanjang masa. Salah satunya beberapa negara-negara termasuk Indonesia mengalami dampak dari penginjilan yang dilakukan oleh Watchman Nee. Memang nyawa. William Carey katakan, kalau kita mau menyelamatkan orang, tetapi kita tidak hadir di antara mereka, jangan harap omong kosong. William Carey katakan demikian. Omong kosong kalau kamu mau memberitakan Injil tanpa engkau hadir di antara mereka. Omong kosong kalau kamu mau memberitakan Injil, engkau tidak pernah mau menyampaikan. Tidak ada orang yang langsung bisa percaya sama Tuhan secara langsung kalau tidak diberitakan. Dan jangan sampai kita sama sekali nggak pernah melakukannya. Bilang kiri kanan, jangan sampai kamu nggak melakukannya. Terus sama-sama bilang, saya siap.
Penginjilan dimulai dan dilaksanakan serta digerakkan kasih Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan Allah tergerak hatinya dengan penuh belas kasihan dengan datang mencari orang-orang yang berdosa. Hal ini membuktikan penginjilan ada di hati Allah. Sama-sama, penginjilan ada di hati Allah. Apakah nggak ada masalah? Pasti. Setiap orang yang mau melakukan yang baik, mau melakukan yang benar, pasti ada masalah. Waktu kita, kesibukan kita, kemalasan kita, nggak ada yang mengajar kita, atau kita juga tidak ada kerinduan. Bisa saja itu terjadi. Tadi saya sudah katakan HP ada di tangan, tapi rasanya nggak pernah ini dilakukan untuk menginjil. HP ada di tangan, TikTok berkali-kali engkau bisa joget sana joget sini, tapi yang engkau lebih suka adalah lagu-lagu dunia daripada lagu-lagu rohani. Tapi justru yang dari sana berhasil masukkan lagu-lagu rohani, kita terbengong-bengong. Kenapa penginjilan dimulai dari mereka duluan? Harusnya kita duluan. Bilang sama-sama, harusnya kita duluan. Lakukan. Tepuk tangan bagi Allah. Lakukan. Kita nggak ada lagi hitung-hitungan untuk kita bisa melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Ingat, tidak ada yang namanya melayani Tuhan tidak mendapatkan hasil. Semua ada hasilnya. Walaupun engkau tidak bisa mencicipinya sekarang, tapi keturunanmu akan mengingat engkau adalah Bapak gereja yang selalu setia dalam mengiring kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua menderita karena Injil. Apa kita nggak mau sama seperti mereka? Bahkan tidak ada 1% pun yang bisa kita lakukan. Mereka semua berkorban. Mereka semua harus berkorban. Kita nggak perlu capek-capek harus disalib seperti di Filipina. Hidup-hidup kita disalib, kita dilukai supaya seperti mirip Yesus. Gak ada gunanya. Tapi ada lebih berguna Anda menginjil dan memberitakan Injil lewat segala macam apa. Saya percaya gerejamu, mungkin ini adalah undangan dari beberapa gereja, lakukan penginjilan lewat media sosial. Mulai pagi engkau udah ingat, saya mau menginjil. Kalau saya mau story bukan cuma bicara tentang foto-foto makanan yang saya nikmati. Pasti storymu lebih banyak cerita tentang makanan-makanan, gak tahu makanan dari mana, dapat aja lagi. Orang kasih jempol semuanya. Coba kita rubah sekarang gambar kita adalah ayat-ayat firman Tuhan. Ada gak yang kasih jempol? Kalau gak ada, kerjakan terus sampai dia kasih jempol. Amin. Sulit. Tapi tokoh-tokoh Alkitab ini mereka mengalaminya. Murid Yesus, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Paulus. Mereka punya penderitaan yang tidak bisa diperhitungkan secara pola pikir kita. Ini penderitaan mereka. Indonesia menjadi negara yang paling mudah untuk menginjil. Indonesia masih memberi kesempatan. Di negara luar sana betapa sulitnya menginjil. Dengar kata Injil saja mati. Dengar kata Injil saja penjara. Kita bebas tapi kita nggak mau jadi pelaku-pelaku firman. Yakobus bilang, jangan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Di luar sana mereka ngomong Injil, penjara langsung. Di sini saudara bebas, tapi lamban untuk kita lakukan. Saya percaya ini PR buat kita. Pulang Anda sudah rubah konsepnya. Pegang HP bisa berjam-jam. Pegang HP bisa berjam-jam. Kenapa nggak pernah baca Alkitab? Kenapa? Alkitab sendiri yang menjadi milik kita nggak menjadi kesukaan. Mulai pulang engkau berani baca Alkitab. Harus ada komitmen. Satu hari saya harus baca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Saya yakin hidupmu akan bertumbuh. Pengenalan Tuhan juga akan bertambah. Hikmat Tuhan juga akan numpuk dalam hatimu. Dan dia akan bekerja. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil. Kalau saudara lihat kita belum sampai seperti ini. Menganiaya dan dianiaya. Saya mau saudara hari ini ingat, bapak-bapak gereja kita sudah banyak yang berkorban untuk melakukan ini. Yang jangan sampai kita lewatkan. Kenapa saudara hadir di tempat ini? Ternyata Tuhan mau ngomong tentang penginjilan.
Kenapa Bapak Ibu hadir hari ini? Karena Tuhan pengen ngomong untuk penginjilan itu harus menjadi bagian. Itu tanggung jawabmu, itu usaha kita. Tidak boleh hanya mengandalkan Bapak Gembala atau Bapak Pendeta yang ada, Ibu Pendeta yang ada. Bukan, kita, anak-anak muda, perannya harus diambil alih untuk kalian bisa lakukan. Apa yang patut kita lakukan untuk sekarang ini? Apa yang harus kita kerjakan? Biar ini boleh menjadi pesan buat kita semua menjadi tahu. Pesannya adalah jangan takut. Hanya ketakutan yang sering kali membuat orang, aduh enggak nanti. Selama saudara tujuannya adalah mulia untuk memberitakan Injil, saudara nggak perlu takut. Bilang kiri kanan, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Seringkali ketakutan itu merasa bahwa kita nggak bisa dan kita bukan siapa-siapa. Hari ini orang lain mungkin menganggap kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan menganggap engkau adalah siapa. Engkau adalah siapa? Itulah yang Tuhan punya mau. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 katakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah apa? Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudara, mereka berlomba-lomba. GSCA singkatan dari gereja, sangat jelas amanatnya. Mari kita punya prinsip amanat harus dilaksanakan. Amin. Apa GSCA singkatannya? Gereja sangat jelas amanatnya. Siapa saudara? Itulah. Lagi-lagi apa? Jangan takut. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut. Yang kedua, buka pikiranmu. Yang selama ini kita anggap ini adalah pelayanan hamba-hamba Tuhan. Penginjilan adalah bagian dari para pendeta-pendeta. Kita sudah buka pikiran, hari ini adalah bagianku. Tugas saya. Bilang sama-sama, menginjil adalah tugas saya. Memberitakan Injil tugas saya. Sekarang. Bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak punya kesempatan. Kita lihat Lukas 24 ayat 45 sampai 49, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati dari hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Nanti pulang, selesai firman, kita siap impartasikan. Kita mau malam ini menjadi kupang berubah, kupang bertobat, kupang menerima Tuhan. Sehingga saudara tidak lagi membeda-bedakan. Yang ada adalah Injil Kristus yang harus diutamakan. Iblis pandai sekali. Sosok yang paling gak suka kita menginjil adalah iblis. Sosok yang paling gak suka kita maju adalah iblis. Sosok yang paling gak suka kita memberitakan kebenaran-kebenaran Allah adalah setan. Maka hati-hati, kita tetap harus selalu siaga. Yang ketiga, kalian harus punya prinsip untuk siap melayani. Apa saja. Kalau Tuhan suruh kita menjadi hamba Tuhan, ambil itu. Berkali-kali saya katakan, saya mengalami bagaimana menjadi hamba Tuhan. 2 kali masuk penjara bukan sesuatu yang gampang. Istri saya juga cerita, saya adalah hamba Tuhan yang sudah 2 kali masuk penjara. Tuhan ubah kehidupan saya. Karena apa? Karena saya menolak untuk jadi hamba Tuhan. Saya gak mau. Opa pendeta, papi pendeta, kongco saya juga pendeta. Saya ini 4 generasi pendeta. Bisa dibayangkan, sulit. Tapi kalau Tuhan ubah. Kejadian pertama di mana saya tabrak orang sampai meninggal dunia. Yang kedua, di sekolah ada orang tua yang anaknya gak naik kelas, minta naik kelas. Dia marah karena anaknya gak naik kelas, dia pukul saya. Akhirnya Sapam melihat saya dipukul, dia berkelahi dengan Sapam.
karena satpamnya juga adalah orang saya. Akhirnya polisi memberikan hukuman pasal 170, yaitu pengeroyokan. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saudara. Tapi karena satpam orang saya, itu menjadi salah katanya. Ya sudah. Tapi yang penting adalah bukan kesalahan itu. Yang saya tahu adalah ini rencana Tuhan. Tuhan bisa bikin putar-putar. Kadang-kadang bukan kesalahan kita, kita dihukum. Kadang-kadang bukan salah kita, Tuhan berikan pernyataan. Kenapa? Karena kebanyakan menolak melayani Tuhan. Anak-anak muda dengar, peka dengan panggilan Tuhan. Jangan sampai seperti saya. 2 kali masuk penjara bukan hal yang gampang dan enak. Sakit. Penjara pertama saya sempat dipukulin, saya ditelanjangin semuanya. Sakit, suruh minum air kencing. Itu saya alami. Jangan kepada saudara karena ingin menolak panggilan Tuhan. Berkali-kali saya gak mau jadi pendeta. Saya gak mau jadi pendeta. Tapi Tuhan kejar terus. Kadang-kadang kita gak peka. Kenapa kita sering kali gagal? Karena kita tolak panggilan Tuhan. Ada orang yang sudah terpanggil, kau harus melayani Tuhan. Enggak Tuhan, aku mau jadi pembisnis. Aku mau jadi bos. Tukang parkir kalau saya kasih 2.000 aja, makasih bos, makasih bos. Itu yang menginspirasi saya jadi bos. Tapi memang betul, saya gak mau jadi pendeta. Tapi waktu Tuhan panggil, lewat pengalaman-pengalaman seperti itu, Papi juga merasa sedih pada saat dia melihat anaknya mengalami sedemikian. Oma cuma bilang, jangan tinggalkan, lakukan apa yang Tuhan punya mau. Waktu saya bilang, Tuhan ini aku siap, semuanya selesai, jadi mudah. Kenapa? Peka dengan panggilan Tuhan. Saya hanya bagi contoh. Kalau Anda jangan sampai berkeras hati, cukup. Maka kita harus siap melayani. Waktunya baik ataupun tidak, siap untuk melayani. Amin. Gak semua orang yang hadir di tempat ini bisa jadi pendeta loh. Gak semua. Tapi kalau Anda peka ini adalah panggilan saya jadi pendeta, ambil. Supaya semuanya bisa dilawat Tuhan dan tidak dilewat Tuhan. Kita lihat Markus 16 ayat 15 sampai 18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Siap? Siap? Yang terakhir, ingat lagi-lagi, melayani, memberitakan Injil, itu adalah perintah Tuhan. Kenapa saya genapi yang keempat? Ingat lagi untuk yang pertama, perintah Tuhan. Jangan sampai kita melanggar. Saya sudah cukup menjadi korban. Saya alami satu hal yang gak baik, satu hal yang paling sakit dan pedih dalam hidup saya. Beruntung saudara, kalau hari ini Anda lihat kaki saya, ini kaki saya sudah dua-duanya patah. Kaki saya ini dari sini sampai sini udah 39 jahitan saudara. Ini kaki saya udah kelabang. Dulu saya ini mantan pembalap saudara. Jadi kaki saya ini pernah dagingnya keluar sampai 2 kilo saudara. Ini peang kaki saya. Sobek karena saya hantam aki mobil truk dan semuanya ini hancur. Saya gak pikir saya bisa berjalan lagi. Tapi lagi-lagi jangan tolak panggilan Tuhan deh. Jangan sampai musibah datang baru Anda bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku, gak bisa lagi. Tapi justru selama Anda masih baik, Tuhan mau memberikan pengutusan yang benar bagi hidupmu. Cukup penolakan yang sudah terjadi. Hari ini ambil kesempatan. Anda gak harus jadi pendeta. Bilang kiri kanan, memberitakan Injil bukan harus jadi pendeta. Nanti jadi pendeta semua gak ada jemaat, susah juga.
Amin. Jadi pendeta itu panggilan loh saudara, nggak gampang. Saya nggak mau aja Tuhan paksa kayak gini saudara. Saya pikir masa nggak mau jadi pendeta aja sampai kayak gini? Iya, bisa terjadi. Itu cara Tuhan, makanya nggak bisa pakai rasio kita. Yuk kita baca Kisah 1:8. Kenapa dibilang perintah? 1, 2, 3. Tapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dia, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara tentang keluarga orang yang terdekat. Ayo beritakan Injil di keluarga yang terdekat. Om kita, tante kita, yuk yang belum percaya, kita beritakan Injil. Kasih tahu dia tentang Yesus Juru Selamat. Dengan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Berangkat ke Yudea, teman di sekolah kita, kuliah kita, kerja kita, bisnis kita, ngomong tentang Yesus, hidup bagaimana, kebenaran yang jujur. Itu dimulai. Samaria, musuh lawan kita yang gak suka dengan kita, lawan-lawan yang sering membenci kita, kita patut beritakan Injil juga. Ini tempat di mana kita bisa lakukan. Masalah dalam penginjilan untuk kemuliaan Kristus mendewasakan orang percaya dalam rohani, menciptakan kesatuan tubuh Kristus, gereja semakin bertumbuh, penginjilan akan semakin berkembang, dan menangkan jiwa bagi kemuliaan namanya. Sesuai kasih dalam Tuhan, dudukan kepala.